Oke guys, jadi seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah filter Megatank. Dan di video ini gue akan jelasin ke kalian secara detail bagaimana sistem filtrasi ini bekerja. Jadi simak videonya. Oke guys, jadi seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah sekat-sekat filtrasi yang gue buat menggunakan bata. Nah, karena jarak antara tembok ini dan ini cuma 1 meter, makanya kemarin gue diskusi semestinya sih aman ya untuk hanya sebagai sekat menggunakan bata seperti ini, dengan catatan satu hal, air di sini tidak boleh terlalu penuh dan air di chamber sebelahnya tidak boleh kosong total. Karena begitu air di sebelahnya kosong total, ada perbedaan hydrostatic pressure antara chamber 1 dan chamber 2 yang akan menekan bata ini. Walaupun bata ini gua rasa sebenarnya cukup kuat, tapi kan agak ngeri-ngeri sedap. Nah, selama gua bisa menjaga hydrostatic pressure antara chamber itu selisihnya tidak terlalu drastis, bata ini juga akan sangat kuat. Jadi di situ nanti saat maintenance gue juga harus mempertimbangkan perbedaan selisih hydrostatic pressure antara satu chamber dan chamber lainnya. Tapi begitu semua ini sistem ini running sama-sama terisi, itu tidak akan jadi masalah. Jadi yang pertama, kita mulai dari yang tengah. Ini gue menggunakan sistem collection chamber. Nah, collection chamber ini gue terinspirasi dari sistem vortex. Dimana sistem vortex itu keunggulannya dia memutar air dan sehingga kotoran yang padat atau yang berat itu akan menumpuk di bawah, sehingga saat di backwash kotoran itu bisa dikeluarkan dari dalam sistem dengan mudah. Akan tetapi dengan dimensi filter seperti ini, itu tidak bisa menggunakan sistem vortex. Karena sistem vortex diameter lingkarannya pun ada perhitungannya. Jadi dengan jumlah pompa atau flow rate yang akan gue gunakan untuk mensirkulasi kolam Megatank ini, gue akan membutuhkan diameter vortex yang gede banget. Jadi itu tidak memungkinkan gue lakukan, sehingga gue mencari alternatif lain. Alternatifnya apa? Yaitu menggunakan collection chamber yang pada prinsipnya sama. Harapan gue kotoran yang berat itu akan mengendap di bawah dan nanti akan dengan mudah kita keluarkan dari sistem dengan menggunakan auto backwash seperti itu. Jadi yang pertama ini adalah collection chamber, di mana seluruh pemipaan bottom drain semua terkumpul di tengah di sini dan semua air akan keluar dari collection chamber seperti itu. Dan yang kedua, seperti yang kalian bisa lihat, di sini gue menggunakan sistem angsa. Sistem angsa ini juga ada beberapa kelebihan dan kekurangan dibanding sistem baffle atau sekat yang menggunakan, tergantung dimensi kolam kalian ya, atau settingan penyekatnya seperti apa. Tapi sistem angsa ini kita akan dengan sangat mudah untuk mengatur ketinggian overflow-nya. Airnya mau naik turunnya sampai di berapa, sangat gampang kita setting dengan sistem angsa seperti ini. Karena kita tinggal main potong pipa. Itu salah satu kelebihan sistem angsa. Dan kedua, kenapa gue menggunakan sistem angsa? Karena gue mau melakukan sistem downflow atau arus bawah dari collection chamber menuju ke mechanical chamber. Jadi arus bawah ini dia ada kelebihan dan kekurangan. Menurut gue pribadi, kelebihan downflow atau arus bawah itu berada di posisi mechanical chamber, dan kekurangan downflow itu ada di bio chamber. Keuntungan downflow, kotoran yang mengendap di bawah mechanical chamber itu akan dengan sangat mudah di backwash, dikeluarkan dari sistem kita. Sedangkan kalau upflow, sistem backwash itu jadi tidak terlalu efektif karena kotoran itu menumpuk di atas. Sedangkan kita nggak backwash dari bawah. Nah, dengan memahami keunggulan downflow di chamber mechanical, makanya gue putuskan chamber mechanical gue harus menggunakan downflow karena gue ingin bisa menyedot kotoran yang mengendap secara rutin. Berikutnya yang akan gue lakukan adalah menginstal auto backwash di collection chamber dan juga di mechanical chamber, sehingga semua kotoran yang mengendap di bawah yang sengaja gua desain untuk kotoran yang berat itu dapat mengendap di bawah, dapat disedot secara otomatis
menggunakan sistem auto backwash. Nah, seperti itu guys. Nah, dari mechanical chamber menuju ke bio chamber itu kita akan menggunakan dua sistem juga. Satu, kita akan menggunakan sistem upflow, dan juga yang kedua kita akan menggunakan sistem wet dry. Upflow ini keuntungannya atau keunggulannya, dia dapat membantu hydraulic retention time. Seperti yang gue jelasin di video sebelumnya, air yang masuk dari atas menuju ke bawah, dan begitu kita kasih air diffuser atau aerator, akan ada tekanan, ada arus air dari bawah, itu akan meningkatkan hydraulic retention time. Dengan meningkatnya hydraulic retention time, itu akan harapannya meningkatkan ammonia removal rate. Nah, seperti itu. Nah, sebelum air masuk ke bio chamber, nanti gue akan menggunakan sebuah media lagi untuk menyaring partikel yang sangat halus. Jadi, di setiap pipa ini kita akan install pemipaan untuk bisa terjadinya sistem wet dry. Nah, jadi begitu dari mechanical, kotoran halus yang belum tersaring di mechanical ini sebelum masuk ke bio chamber gua, itu nanti akan disaring lagi dengan sistem wet dry. Oke, sistem berikutnya yang akan gua pakai adalah moving bed bioreactor atau MBBR untuk biomedia gua. Nah, untuk ini gue sepertinya harus bahas di satu video tersendiri, karena kalau enggak tanpa ilustrasi dan lain-lainnya akan sedikit sulit bagi kawan-kawan yang baru ingin belajar untuk memahaminya. Jadi singkat cerita, kenapa gue menggunakan MBBR? Karena itu adalah salah satu biomedia premium yang menurut gue paling worth it, karena dia bisa self cleaning. Nah, intinya seperti itu. Jadi karena dia bisa self cleaning, gue tidak perlu melakukan maintenance di bio chamber gue. Intinya seperti itu. Tapi untuk detail, gue akan jelasin di satu video tersendiri. Nah, kemudian bagaimana dari ruangan bio chamber menuju ke ruangan pompa, itu gue akan menggunakan sistem downflow. Dengan gue menggunakan sistem downflow secara paralel, walaupun ruang chamber untuk pompa gua itu tidak terlalu besar, tapi dia memiliki volume air yang sangat besar. Kenapa? Karena dari bio chamber dan ruang pompa itu disambung dengan menggunakan sistem downflow. Jadi ketinggian air yang ada di ruang pompa akan selalu sama dengan ketinggian air yang ada di ruangan bio chamber gua. Di situ gua bisa memainkan ketinggian air, dan gua juga tidak akan perlu takut kalau pompa gua itu tekor. Nah, pompa tekor itu ada beberapa hal ya. Pertama, karena outflow dan inflow tidak seimbang. Dan kedua, jumlah volume air yang ditampung oleh ruang pompa terlalu sedikit, sehingga berapa air yang sudah keluar, air belum masuk, tapi udah keburu habis. Itu yang disebut dengan ruang pompa tekor. Tapi dengan gua menggunakan sistem downflow yang menggabungkan bio chamber dan ruang pompa menjadi satu kesatuan secara nggak langsung, jadi gue nggak perlu lagi takut mengenai potensi ruang pompa gue itu bisa tekor, karena pompa yang akan gue gunakan itu sekitar total keseluruhan 200.000 liter per jam, dan itu bukan angka yang sedikit. Kemudian dari ruang pompa itu akan ditembak lagi ke top filter. Ini dudukan top filter seperti yang kalian bisa lihat, dan top filter ini itu akan gue buat semacam bucky shower. Jadi sebelum air kembali ke dalam mega tank, itu akan disaring sekali lagi oleh sistem filtrasi bucky shower. Ada berapa sistem integrasi tadi? Kalian ngitung nggak ada berapa? Itu udah sekian banyak sistem integrasi dengan desain yang sederhana seperti ini. Belum lagi kita ngomongin mengenai pipa-pipa yang ada di bawah sini. Pipa-pipa yang di bawah sini, setiap pipa itu ada fungsinya masing-masing, dan pipa ini adalah untuk pelengkap penyempurnaan sistem filtrasi yang ada di settingan utama ini. Jadi yang kalian lihat ini semua adalah
settingan filter utama dan gue akan mengintegrasikannya lagi dengan beberapa settingan filter pendukung. Seperti itu kurang lebih desain dari filtrasi kolam Megatank ini.